Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala sahibil kamal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah ila yaumil la banunun wala mal. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berbincang hangat, untuk ngobrol santai dengan Romo Kiai Haji Dr. Sabil Al-Rosyad. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Qutub, Pondok Prigo Pekalongan, dan dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema obrolan kita, yaitu peran peran pondok pesantren dalam mengembangkan multilingualisme santri. Sebelum kita ke tema yang akan kita obrolkan bersama Romo Kiai Haji Sabil Ar-Rosyad, kita lebih dulu mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat bagaimana sih sejarah dari Pondok Pesantren Al-Qutub ini. Pak Yai, saya ingin bertanya, ini sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Qutub itu seperti apa Pak Yai? Terima kasih. Alhamdulillah. Awal mulai ada santri itu sekitar tahun 2011. 2011. Dulu santri baru hanya 4 orang dan santri salaf tidak sekolah. Baru mulai santri sekolah itu sekitar tahun 2013. Yang akhirnya kami melakukan kerjasama dengan institusi lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di sekeliling pondok, karena kebetulan waktu itu banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki boarding. Nah, sehingga tujuan kami waktu itu biar kami mengelola pesantren, institusi biar fokus kepada pendidikan formalnya. Nah, kemudian berjalan dengan baik, santri semakin bertambah, semakin banyak. Baru mulai tahun kemarin, tahun 2023, kami mulai merintis secara mandiri pendidikan formal untuk tingkat sekolah menengah atau tingkat SMP. Pertimbangan kami adalah pertama agar supaya santri-santri mudah kami kontrol, karena kalau mereka sekolah di luar tentunya pergaulan bersama anak-anak yang tidak di pesantren, sehingga sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap pergaulan santri. Yang kedua, kami mendirikan SMP yang disebut dengan SMP IT Al-Qutub Cendekia, agar supaya kami bisa mengeksplor angan-angan saya, unggulan-unggulan yang akan kami berikan kepada anak-anak didik kami, terutama terkait dengan bilingual, terkait dengan bahasa. Tetapi untuk tingkatan SMP Al-Qutub Cendekia ini baru pada tahapan tata bahasanya, baik tata bahasa Arab maupun tata bahasa Inggris. Jadi anak-anak ini harapan kami setelah selesai dari Pondok Pesantren Al-Qutub dan SMP IT Al-Qutub Cendekia ini tidak lagi memiliki problem tata bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Sehingga kami tekan betul anak-anak 1 minggu untuk belajar tata bahasa Arab itu bisa sampai 5 kali pertemuan di luar pembelajaran pelajaran-pelajaran yang berbasis kitab, di luar itu. Dan pembelajaran tata bahasa Inggris itu 1 minggu bisa 6 kali pertemuan. Sampai 6 kali ini. Iya. Jadi itu harapannya, Mas. Pak Yai, untuk di pesantren Al-Qutub ini sendiri, ketika belajar bahasa itu orientasinya apa ya Pak Yai? Iya. Santri-santri di sini. Jadi begini Mas ya, pesantren Al-Qutub ini tetap menjaga kesalafiannya. Sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Qutub ini mengacu pada pesantren-pesantren yang sudah terkemuka yang dulu pernah saya belajar di sana, seperti Pondok Pesantren Sarang, Pondok Pesantren
Mangkang, Al-Islah, dan juga waktu kami belajar di pondok pesantren Ribat Al-Jufri di Madinah Al-Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia, kami mengadopsi sistem pelajaran, pembelajaran, dan ritual yang sekiranya perlu kami manfaatkan, kami laksanakan di pondok pesantren Al-Qutub ini. Nah, kemudian di sekarang ini, karena melihat kebutuhan era sekarang, anak-anak kami beri pembelajaran khusus, yaitu belajar apa? Kami tekankan tata bahasa itu agar supaya nanti anak selesai SMP pada tahap berikutnya terbiasa mengaplikasikan translate bahasa. Jadi anak terbiasa membaca buku-buku yang berbasis bahasa-bahasa asing, sehingga mereka tahu ilmu itu berdasarkan atas sumber aslinya, sumber primernya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Jadi nanti kalau misalkan sudah di perguruan tinggi, anak-anak kepingin melanjutkan ke kuliah di luar negeri, di Timur Tengah maupun di Barat, sehingga anak-anak sudah terbekali dengan baik. Apalagi saya melihatnya bahwa hari ini kelemahan sarjana-sarjana kita ini ya dalam Bidang bahasa. bidang bahasa ya, terutama reading kompetensi yang kami tekankan, reading kompetensinya anak supaya bisa bagaimana memahami teks berbahasa asing gitu. Jadi yang dipilih dua bahasa gitu Pak Yai, Ya, Arab sementara dan ini Inggris. bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena di mana-mana berdasarkan pengalaman saya baik sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri, ya dua bahasa itu yang dibutuhkan. Meskipun hari ini ada isu tentang bahasa Cina, ya sementara kami belum tertarik kalau itulah. Ya. Jadi ketika santri menguasai bahasa Arab dan Inggris, ketika belajar bisa langsung merujuk ke Al-Masadir Al-Asliyah gitu Pak Iya, Yai. begitu keinginan saya. Jadi tidak hanya dari Google. Baik Pak Yai, untuk kedepannya harapan Pak Yai sendiri seperti apa untuk para santri di sini? Ya itu tadi harapan saya kepingin santri-santri ini menjadi santri yang akademisi, ya, santri yang akademisi. Jadi lulusan-lulusan dari pondok pesantren Al-Qutub ini ya menjadi santri yang menjadi akademisi, ya salafnya tetap terjaga, sisi akademiknya tetap unggul. Jadi unggul dua-duanya, unggul dalam salafiyahnya, unggul dalam akademiknya. Gitu. Harapannya seperti itu. Sangat luar biasa sekali teman-teman, bahwa santri Al-Qutub ini selain mempelajari kitab kuning, kitab turos, juga mempelajari bahasa yang mana nantinya menjadi bekal para santri untuk di masa depan. Tapi Pak Yai, Ya, ngomong-ngomong, santri kan belajar di pesantren, belajar di sekolah. Bagaimana ketika santri belajar setiap hari itu, apakah ada selingannya Pak Yai untuk hiburan santri gitu? kalau hiburan ya tentunya ada seni-seni yang berbasis Islami ada, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama ya kami masih membuka diri. Tetapi hal-hal yang bertentangan dengan agama atau dengan moral atau dengan image masyarakat yang itu dianggap tidak baik, ya kami menjauhi itu. Ya, jadi anak yang penting bisa enjoy dengan kegiatan di pesantren, tetapi juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan belajarnya. Nah, untuk kelas 1 ini, untuk tata bahasa Arab, kami mengacu pada mengadopsi sistem di pondok pesantren Amsilati. Absilati. Ya, jadi untuk kelas 1 pendalaman Amsilati untuk bahasa Arabnya, dan untuk bahasa Inggrisnya kami menggunakan sistem model PARE. Karena kebetulan di lembaga kami banyak sumber SDM yang alumni dari kampung Inggris PARE Kediri, Jawa Timur. Jadi alhamdulillah dengan mudah kita bisa belajar dengan ahlinya yang asli lulusan dari PARE. Baik teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, bahwa pesantren Al-Qutub ini merupakan pesantren yang tetap mempertahankan tradisi salafiyahnya dan juga terbuka
untuk perkembangan zaman, yang mana santri pun dibekali oleh dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk bekal masa depannya. Dan harapannya dari Pak Yai sendiri, nantinya santri selain pintar secara pesantrenan juga menjadi akademisi yang mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Itu mungkin Pak Yai ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Semoga Pak Yai panjang umur, senantiasa diberikan kesehatan gitu. Sekian teman-teman podcast kali ini. Saya Mufti Latif, mahasiswa IAT semester 7, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.